divisi lain dari mahasiswi Universitas Nasional Pasim hari ini akan membawakan tema tentang satu pengusaha sukses dan satu pengusaha gagal. Nah, pertama kita akan membahas satu pengusaha sukses yang menurut saya sukses. Salah satunya yaitu putra sulung Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, beliau ini memulai usaha dari 2011. Meskipun beliau adalah anak presiden, tapi sebelumnya mereka adalah orang biasa. Nah, untuk Gibran itu pada awalnya memulai usaha di bidang sewa gedung untuk pernikahan, yang kemudian melihat bisnis peluang besar, kemudian memasuki pasar untuk catering juga. Menurut saya, beliau adalah kategori seorang pengusaha yang sukses, dan penyebab kesuksesannya itu bisa kita lihat satu, rajin melakukan riset pasar. Rajin melakukan riset pasar artinya rajin mencari peluang, yaitu merupakan salah satu hal penting jika kita ingin memulai bisnis. Kita harus tahu peluang bisnis yang menjanjikan sebelum kita terjun ke dunia tersebut. Gibran menganggap peluang di bisnis kuliner itu, terutama catering, sangat besar karena seringkali dibutuhkan dalam event penting, misalnya saja pernikahan. Apalagi Gibran juga memiliki usaha persewaan gedung pernikahan, sehingga bisa menawarkan bisnis catering miliknya dalam satu paket dengan sewa gedung. Yang kedua, penyebab suksesnya yaitu selalu membuat inovasi baru. Artinya, meskipun beliau adalah seorang anak pejabat tinggi, namun usaha catering yang dikelola ini sebelumnya penuh tantangan. Yang sebelumnya hanya bisnis catering yang di bidang makanan untuk pesta pernikahan, yaitu sekarang berkembang ke arah kuliner lain, yaitu yang sekarang lagi booming, yaitu produk markobar. Markobar ini salah satu makanan yang kita kenal dengan martabak. Nah, itu markobar ini singkatan dari martabak Kota Barat, seperti itu. Untuk menu-menu tersendiri sangat inovatif dengan ciri khas Solo, dengan daya jual utama catering yang bersifat lokal, seperti itu. Nah, penyebab suksesnya yang ketiga, beliau memiliki manajemen bisnis yang matang. Artinya sebelum terjun ke dunia bisnis kuliner itu, beliau terlebih dahulu belajar bagaimana manajemen, mulai dari staff yang pada awalnya memang kan bisnisnya ini dengan gaya tradisional, maka beliau membekali karyawannya dengan keterampilan dan kecepatan yang mumpuni sebagai jaminan kepuasan buat para pelanggan. Yang keempat, yaitu penyebab kesuksesannya memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dimana sekarang ini kan zamannya teknologi ya. Jadi beliau juga memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemasaran produk, terutama untuk penjualan, seperti itu. Dan kemudian pada awalnya kan martabak markobar ini hanya ada di Solo, sekarang sudah ada di rata-rata semua kota besar di Indonesia loh. Contohnya Surabaya, Jakarta, Palembang, Sumatera juga sudah ada, di Bandung juga ada, di Buah Batu gitu. Yang kelima, memiliki keunikan produk. Keunikan produk ini salah satu yang bisa kita lihat dari produk martabak markobar ini, di mana memiliki banyak varian rasa. Biasanya kan kalau untuk martabak sendiri kita itu maksimal biasanya 2 rasa ya. Nah, ini ada 6 rasa di dalam satu loyang martabak tersebut. Itu merupakan satu ciri khas yang tidak bisa tergantikan, seperti itu. Yang keenam, memanfaatkan teknologi untuk pemasaran. Pada awalnya untuk bisnis catering tersendiri, Gibran mengaku melakukan promosi secara langsung kepada masyarakat.
beliau tidak malu untuk membagikan brosur catering yang ia kelola kepada halayak ramai. Nah, sekarang untuk pemasaran sendiri teknologi sudah sangat canggih, jadi beliau melakukan media sosial, terutama di Instagram, Twitter juga seperti itu. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang saya ambil salah satu contoh dari pengusaha yang gagal. Yang menurut saya salah satu pengusaha yang gagal itu yaitu bisnis make up dari Manohara Odelia. Sebelumnya beliau ini memiliki bisnis make up guys pada tahun 2015, menjual aneka jenis make up, contohnya itu lipstick, maskara, produk blush on juga, dan juga skincare. Nah, tapi tidak berjalan lama. Pada awalnya beliau memiliki banyak untung, tetapi karena kurangnya manajemen sehingga pada akhirnya bangkrut guys. Yang bisa saya ambil dari beberapa sumber penyebab kegagalan produk make up dari Manohara ini, satu kurangnya perencanaan. Jadi sebelum beliau memulai bisnis tidak ada perencanaan yang matang. Seperti itu. Yang kedua, modal pengetahuan yang kurang memadai. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita memulai suatu bisnis, seharusnya kita punya modal pengetahuan nih tentang bisnis yang akan kita mulai. Apabila kita tidak tahu apa-apa tentang produk tersebut, ya pasti tidak akan bisa jangka panjang. Nah, yang ketiga, sistem marketing yang berantakan, di mana terdapat konflik antara pemasar dan pemilik produk tersebut sehingga tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, kurangnya manajemen finansial. Yang sebelumnya pada awal di launchingnya produk make up dari Manohara ini sebetulnya banyak untung, tetapi karena tidak diatur dengan baik porsi-porsinya, mana untung yang mungkin digunakan untuk modal, jadinya pada akhirnya berantakan untuk manajemen finansialnya. Paling sekian untuk salah satu contoh pengusaha yang gagal dan penyebabnya, maupun pengusaha yang sukses beserta penyebabnya. See you, terima kasih.